Pemirsa, bukan warga plus 62 namanya kalau tingkahnya nggak bikin kita ketawa. Nggak percaya? Coba lihat kelakuan absurd keluarga satu ini deh. Masa iya anaknya masih bocah duduk di paling belakang? Duh, Pak, Bu, di mana-mana tuh ya si anak duduknya di depan atau di tengah. Emang nggak takut kalau anaknya jatuh? Bener-bener makin ngawur kan? Eits, belum selesai pemirsa. Ada juga kelakuan warga plus 62 yang makin ngawur sampai bikin kita geleng-geleng kepala, Lur. Ini nih video lengkapnya. Ditonton sampai habis ya. Kelakuan si emak cuma bisa ngakak. Emang deh, gak ada yang bisa nandingin kelakuan absurdnya emak-emak plus 62? Ibu-ibu, mager motor di lampu merah. Lah, coba lihat itu. Masa sih ibu parkirin motornya di tengah jalan? Terus doi malah pergi belanja seenaknya. Udah gitu, gak pakai helm lagi. Duh, capek deh. Gak beda jauh nih sama sekelompok ibu-ibu ini. Alih-alih membawa buah atau makanan sehat saat menjenguk kerabatnya di rumah sakit, mereka malah bawa cobek, ulekan, lengkap dengan cabai dan bawangnya. Walah darah Bu, sampai apa nggak inget? Ini kan ruang rawat inap rumah sakit, bukan dapur rumah. Kok bisa-bisanya malah nyambel di situ sih? Bener-bener anti mainstream kalian. Uji nyali turunkan mobil dari kapal. Ketika menurunkan mobil dari kapal, memang dibutuhkan beberapa peralatan khusus alias tidak bisa sembarangan. Ini supaya mobil tidak terjatuh ke lautan. Sayang, beberapa daerah di Indonesia masih sangat minim ketersediaan peralatan khusus, sehingga para warga harus memutar otak agar bisa menurunkan mobil dari kapal. Salah satunya yang dilakukan oleh sekelompok warga di Pelabuhan Rakyat Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, tampak beberapa warga sedang berjibaku untuk memindahkan minibus berwarna putih turun ke dermaga. Bukan dengan papan kuat, tapi hanya bermodalkan 2 bilah kayu. Nah, saat mobil sedang naik ke papan kayu yang dipikul warga, tiba-tiba kapal berwarna hijau tersebut bergoyang karena terjangan ombak. Sontak warga yang membantu pun berteriak, mengarahkan si sopir agar tidak salah membelokkan setirnya. Deg-degan banget ya pemirsa. Untung aja mobilnya berhasil dipindahkan dengan aman. Eits, ingat ya pemirsa, adegan ini gak boleh sembarang ditiru. Hanya profesional aja yang bisa. Di balik musibah selalu ada hikmah. Di mana-mana, kalau yang namanya banjir pasti bikin semua orang khawatir. Tapi ada aja nih kelakuan warga plus 62 yang bikin geleng-geleng kepala saat banjir. Lihat aja pemirsa, saat banjir melanda, seorang pria terlihat sedang menjala ikan tepat di depan rumahnya pemirsa. Inilah mungkin definisi sesungguhnya dari ungkapan, di balik musibah terdapat hikmah. Gak tanggung-tanggung, ikan yang didapatkan juga banyak. Wah, kok bisa ya ada ikannya? Bukan gedongan, kuburan pun jadi tempat nikahan. Ketika warga plus 62 ingin menikah dengan suasana outdoor, maka terjadilah hajatan di kuburan. Sungguh bernyali. Bahkan persis di depan tangga naik ada nisan hijau kecil yang otomatis membuat para tamu undangan agak susah melangkah. Duh, kok yang nggak diperhitungkan letak-letaknya toh mas? Dan nggak lupa juga di sampingnya ada panggung dangdutan untuk menghibur warga. Angel, wes angel lur. Formula One versi kearifan lokal. Pemirsa pasti tahu dong dengan balapan Formula One. Setiap pebalapnya selalu dilengkapi dengan helm full face yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan andai terjadi kecelakaan. Nah, bak sedang berlomba di arena balap Formula One, rombongan warga asal Kertasuro, Jawa Tengah ini terlihat mengenakan helm.
Padahal mereka sedang menumpang di atas mobil bak. Wadidaw, ini kira-kira konsepnya apa ya? Mau berlindung dari kecelakaan, trik matahari, tilang polisi, atau malah tiga-tiganya? Kalau gitu, mending naik mobil aja nggak sih, Besti? Jangan ditiru ya, pemirsa. Warung ajaib ala warga plus 62. Yang nggak kalah bikin ramainya semenjak viral adalah warung ajaib berikut ini. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, terlihat sebuah tangan yang membawa es tiba-tiba muncul dari lubang sempit di dinding. Diketahui jika warung ajaib ini berada di salah satu kampus di Indonesia. Alih-alih melakukan transaksi dengan bertatap muka, warung tersebut justru menggunakan lubang kecil sebagai akses untuk berdagang. Bukan tanpa sebab, para mahasiswa mengaku jika jarak dari kampus ke lokasi warung ajaib itu sangat jauh. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mereka pun memilih cara unik ini. Bahkan menurut keterangan si pemilik video, @Yusuf Aprilia, meski sudah hampir 5 tahun menimba ilmu, ia tidak tahu rupa atau wajah si penjual loh pemirsa. Wah, sungguh bikin penasaran nih. Ada palang di antara kita. Siapa sih yang gak mau motoran bareng Ayang di akhir pekan? Pasti pemirsa di rumah juga mau dong. Hayo ngaku. Tapi tetap harus sabar ya, apalagi saat lewat perlintasan rel kereta api. Jangan sampai kejadian seperti ini merusak momen unyu bareng Ayang. Walah toh mas, apa nggak bisa mundur sedikit tunggunya? Alhasil jadi kejebak begini deh. Emang ada-ada aja deh kelakuan warga plus 62.